yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan Masjid Quba yang akan kita datangi dari hotel ini insyaallah. Ya, mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat terus, pantang mundur untuk surutkan semangat ibadah terus di Masjid Nabawi insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini sampai jelang zuhur sebentar, sebagaimana agenda yang telah kita rencanakan, kita akan berziarah keluar dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tempat yang akan kita datangi. Pertama, kita akan menziarahi Masjid Quba atau Masjid Quba yang biasa kita dengarkan. Setelah itu ada dua desa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan Masjid Quba yang akan kita datangi dari hotel ini insyaallah bisa dilewati oleh orang-orang dalam menempuh perjalanan Mekah ke Madinah. Jadi perjalanan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan jalan yang umum dijalani pada saat itu. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, rute kita dari Madinah menuju ke Mekah nanti kita akan disuguhi dengan pemandangan yang begitu hasil yang begitu terbentang luas. Tetapi tidak ada kemudian jalan-jalan tersebut dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau melewati rute yang lain. Kenapa? Karena beliau ingin betul-betul bisa keluar dan selamat sampai di kota tujuan di Madinah. Itu pun ya setelahnya beliau sampai di kota Madinah tidak langsung kita dalam keadaan wudu, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna datang dari rumahnya menuju ke Masjid Quba, maka dia akan mendapatkan pahala mengerjakan ibadah umrah. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kita belum melaksanakan ibadah umrah. Nanti di agenda hari Senin ya, kita berangkat ke Mekah. Tapi insya Allah niat yang ikhlas, kita dapat keutamaan bisa mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah umrah. Dengan cara kita melaksanakan salat 2 rakaat di Masjid Quba. Jadi syaratnya kita menjaga kondisi kita dalam keadaan wudu. Mudah-mudahan semua terjaga wudunya. Tiba di lokasi sebentar, kita akan mengatur strategi jalur untuk perempuan dan laki-laki yang berbeda. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Masjid Quba ini punya sejarah yang teramat mendalam, lebih khusus dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, tahukah kita, beliau itu tidak langsung masuk di kota Madinah, melainkan beliau transit sejenak. Disebutkan dalam hadis Senin sampai Kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di wilayah Quba ini. Apa yang beliau lakukan? Tentu di samping ini bagian dari strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung masuk ke wilayah kota Madinah, dan kita tahu bersama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian-bagian akhir yang meninggalkan kota Mekah pada saat itu. Bahkan kepala Rasulullah itu dihargai, sudah disayembarakan dengan begitu besarnya. Mereka ingin betul menangkap Rasulullah hidup ataupun matinya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di Quba ini, beliau membangun masjid ini. Jadi yang paling pertama dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah beliau membangun masjid Quba ini. Masjid yang kata Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa taala katakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini bahasanya masjid yang paling pantas untuk engkau tegakkan salat di dalamnya adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Jadi Allah sendiri menyinggung sifat dari Masjid Quba ini adalah masjid yang ussisa ala taqwa, dibangun
di atas semangat ketakwaan dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya saat itu. Makanya ini masjid begitu bersejarah di dalam sejarah Islam kita, bahkan darinya kemudian peradaban Islam itu bermula. Dan ini memberikan sebuah pelajaran yang mahal kepada kita Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa jangan pandang enteng posisi dan keberadaan masjid itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, masjid-masjid kita di kampung itu tidak terurus. Yang azan itu orang yang sudah tua, kasihan. Dia juga yang azan, dia iqamah, dia juga sebentar jadi imam. Karena tidak ada lagi. Ya, kaum muslimin muslimat itu tidak menaruh perhatian yang besar. Apalagi kondisi masjid-masjid kita di kampung. Padahal di zaman Nabi SAW atau syariat Islam ini, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita peradaban yang sesungguhnya itu bermula dari bagaimana kita memberikan perhatian yang besar terhadap masjid. Kalau kaum musliminnya masih memberikan perhatian yang besar kepada masjid, maka pasti kita akan memiliki satu aurah yang besar, memiliki izzatul Islam wal muslimin yang pada hari ini terkikis oleh hiruk pikuknya kita, kecintaan kita kepada dunia yang fana ini. Dimuliakan Allah memberikan pesan kepada kita bahwa di samping semangat perubahan dari kita mesti besar, diawali dengan semangat kecintaan kita kepada masjid-masjid Allah, maka mari jadikan perjalanan umrah kita ini juga kita pulang dalam kondisi kita cinta dengan masjid-masjid Allah. Kita cinta untuk menegakkan ibadah di masjid-masjid Allah. Kita sudah berupaya Bapak Ibu melaksanakan salat 5 waktu di Masjid Nabawi, melaksanakan bahkan tambahan salat-salat sunnah di dalamnya. Lantas apa yang menghalangi kita nanti pulang di kampung halaman kita pun masih memiliki semangat yang sama seperti di kota Nabi. Jangan sampai semangat itu hanya ada di kota Nabi saja. Jangan sampai semangat itu kita tinggalkan nanti di Mekah saja. Pulang nanti di kampung halaman kita mendengarkan azan di masjid, kembali lagi ke mode awalnya. Kembali lagi kita tidak tergerak untuk beranjak dari pekerjaan kita, dari istirahat kita, dari menonton kita. Kemudian kita mengambil air wudhu, kemudian kita pun menghadap Allah dalam ibadah sholat kita. Itu mestinya kita ambil dan pegang betul-betul. Dan ini terinsyaratkan dari Masjid Quba tersebut. Motivasi dan semangat bagi sahabat-sahabatnya. Sehingga para sahabatnya pun merasa betul-betul diayomi oleh seorang pemimpin dari kepemimpinan Nabi SAW. Persatuan begitu terjaga. Dan itu terjalin manakala beliau telah mengarahkan sahabat-sahabatnya bersatu padu dari berbagai keadaan, dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang, mereka bersatu dalam pembangunan Masjid Quba. Ya, ini mestinya juga kalau ada di antara kita pengurus masjid, biasanya di mana-mana pengurus masjid selalu berkelahi, ya, selalu mungkin ada yang punya pengalaman di sini. Kalau saya sendiri itu banyak tantangan tersendiri. Di fase Mekah itu punya tantangan di mana keadaan masyarakat yang begitu kental dengan kesyirikan, dengan khurafat yang sangat berseberangan dengan keyakinan dan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan-keyakinan mitos, keyakinan-keyakinan tahayul begitu berkembang luar biasa di kota Mekah. Dan ini betul-betul ingin dihilangkan oleh Nabi SAW dalam fase dakwah awalnya di kota Mekah. Dan ini penuh dengan tantangan dirasakan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi SAW meninggalkan Mekah, maka tantangan berikutnya yang dihadapi Nabi SAW adalah bagaimana bisa menjaga persatuan kaum muslimin di fase Madinah ini. Bagaimana Islam ini bisa lebih dikembangkan lagi, meluas ke daerah yang lain. Dan sampai pada akhirnya kita tahu, kita kenal, syariat jihad itu diturunkan Allah nanti di fase Madinah. Perang-perang dilalui Nabi SAW itu bukan perang yang mudah. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Rasulullah bisa keluar dalam satu momentum peperangan. Dalam berbagai macam kondisi dan keadaannya, Nabi SAW harus siap menerima titah dari Allah untuk menjalankan peperangan-peperangan di fase Madinah itu. Sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kita tidak mengatakan bahwa para sahabat ketika sudah meninggalkan Mekah, kemudian masuk ke Madinah, mereka hidup dengan keadaan yang nyaman. Tidak juga seperti itu.
Karena sekali lagi fase jihad itu ada di fase ketika Nabi telah berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bayangkan dalam kondisi beratnya tantangan yang harus dialami Nabi di kota Madinah ini, dengan peperangan-peperangan yang tidak mudah untuk dilalui, kemudian para sahabat belum bisa diatur, kemudian para sahabat tidak bersatu, kemudian sahabat itu tidak memiliki ukhuwah Islamiyah. Maka pesan dari Masjid Quba ini mengantarkan ke berbagai penjuru dunia, kepada seluruh kaum muslimin, bahwa mestinya hati kita ini bersatu dan disatukan oleh masjid-masjid Allah. Kita yang datang ke masjid Allah itu mestinya hati-hati kita itu mudah untuk diatur. Hati-hati kita mestinya bersatu padu di dalam masjid-masjid Allah. Sehingga tidak ada tujuan dan keinginan kita kecuali mendapatkan ridha Allah di dalam masjid tersebut. Nah, ini menjadi pesan bagi setiap pengurus masjid, orang-orang yang memberikan waktu dan mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan masjid, ingin berkhidmah ke masjid. Maka insya Allah mudah-mudahan lewat pesan Masjid Quba ini, hati-hati kita bisa dilunakkan oleh Allah dan disatukan dalam bingkai ukhuwah al-Islamiyah. Apalagi tadi telah kita sampaikan hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang Quba. Nanti insya Allah kita akan juga berbicara tentang Uhud dan beberapa pelajaran yang kita bisa ambil darinya nanti di lokasi insya Allah. Kemudian terakhir mungkin sebelum kita, ini sudah di depan kiri kita Masjid Quba. Mana kita ingat umrah.